sekitarnya. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Dokter Aman. Dokter, sejauh ini tadi dokter katakan bahwa untuk dewasa dan juga anak-anak sama beresiko tingginya terpapar positif COVID-19. Artinya untuk dunia pendidikan seharusnya harus benar-benar ditutup hingga Desember secara keseluruhan, bukan hanya tingkat TK, PAUD ataupun SD. Saya tentu tidak mau mengomentarin di luar ranah saya, karena ranah kami adalah sampai 18 tahun anak ini, dan anak ini yang kami jaga sekarang hampir 90 juta dan ada 60 juta anak yang dari PAUD sampai SMA. Nah, ranahnya pendidikan tinggi tentu ada lagi, tetapi pola penularannya tentu hampir sama. Apalagi kedisiplinan kita dan kesadaran kita akan protokol ini masih sangat rendah. Ya, itu saya bisa mengkasih komentar seperti itu. Tetapi apakah kapan mereka mau buka kuliah atau tidak, tentu ini ranahnya dari bukan ranah saya mengomentarin. Tetapi untuk menularkannya sama saja, kemungkinan menularkan ketika orang berkumpul lebih lama pada saat itu dan tidak paham untuk melakukan protokol ini dengan betul. Jadi ini yang harus memang kita lihat, ini sangat gampang dia menularkan. Jadi kalau untuk waktu masih tentatif ya Dokter Aman ya? Dekatnya itu dalam... Kenapa? Kalau untuk waktu masih sangat tentatif, apakah nanti Desember atau melihat perkembangan terbaru di awal tahun depan? Sampai kita itu mempunyai data yang sangat baik dengan pemeriksaan kita yang sudah cukup banyak. Jadi berapa banyak yang anak juga tidak gampang lah untuk di PCR itu, tidak gampang. Ada bisa sampai 2-3 kali akhirnya gagal di PCR, karena tidak gampang anak itu di PCR. Anak itu di PCR bisa dari hidungnya, bisa dari tenggorokan, atau dari rektalnya. Dan saya kembali lagi pada anak. Kalau anak-anak itu berkumpul juga, itu fesesnya juga bisa menularkan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya anak yang masih misalnya belum bisa bagus dalam buang air besar atau lain-lain, atau WC-nya tidak bagus, ini kan jadi repot jadinya ini. Kalau untuk anak ya kita berbicara. Dan saya melihat kalau 60 juta anak ini masuk sekolah pada saat ini, kalau katanya lah belakangan ini tren teori herd immunity. Jadi kalau 60 juta anak ini akan sekolah, kalau kita mau mengambil ini herd immunity, dibutuhkan 50% anak yang sakit. Jadi berarti 30 juta anak akan sakit. Pertanyaan saya, anak siapa yang akan sakit 30 juta ini? Nah, setelah itu dari 30 juta yang sakit, kita ambil mortalitasnya, angka kematian sekarang kita di Indonesia antara 2-5%, kita ambil angka tengah 3 atau 4%, jadi akan ada 1 juta anak yang meninggal. Saya tidak setuju. Anak siapa yang akan meninggal? Bagi kami dokter anak Indonesia, 1 anak meninggal pun tidak boleh. Kami menganggap ada anak yang lahir, ini kita jaga kalau bisa sampai 70-80 tahun ke depan, insya Allah dia menjadi sehat, menjadi tunas bangsa. Dia tidak gugur nanti dalam keadaan pandemi COVID ini. Inilah tanggung jawab kami sebagai dokter anak Indonesia. Iya, Dok, artinya ketika dilakukan normal baru dan juga adanya diberlakukan herd immunity ini sangat-sangat fatal untuk anak kita, begitu ya Dok ya? Kalau saya menganggap seperti itu, terutama kalau sekolah. Kalau herd immunity mau dilakukan untuk orang dewasa, ya orang dewasa kalau dia paham, dibutuhkan banyak yang meninggal untuk herd immunity ini. Kita banyak belajar dari kayak di Swedia dan lain-lain seperti itu. Herd immunity yang paling baik adalah dia dengan imunisasi, tapi kan imunisasi kita belum ada. Iya, Dok, tapi begini, evaluasi seperti apa untuk anak-anak Indonesia kalau diberlakukan herd immunity? Taruhlah tidak diberlakukannya, sekolah dibuka kembali, tapi hidup normal, artinya mereka akan bisa pergi ke mall ataupun lain sebagainya. Orang tua ini bagaimana disadarkan bahwa anak-anak ini harus benar-benar berada di dalam rumah?
Ya ini yang advokasi kita butuh seluruh civil society, termasuklah media, termasuk TV One. Kita harus edukasi semuanya, kita libatkan semua civil society. Tadi juga Mas Guru ikut, dari semuanya, dari pendidikan, dari sektor agama. Kita didiklah anak kita di rumah dulu. Paling tidak kita tunggu sampai 2020. Bersabarlah kita dulu. Sampai nanti pemeriksaannya cukup dan kami lihat nanti kurva anak yang meninggal juga menurun. Tiap minggu masih menaik nih kurva anak yang meninggal. Tiap minggu masih naik kurva anak yang positif. Yang PDP juga masih menaik sekarang. Baik, Dokter Aman. Kita ke Mas Satriawan. Mas Satriawan, ini kan tahun ajaran baru tetap akan berlangsung pada tanggal 13 Juli 2020 meskipun belajar dari jarak jauh. Mas Satriawan melihat seperti apa agar pola kurikulum ini tetap berjalan tanpa harus bertaruh nyawa anak-anak kita? Baik, terima kasih. Pada poin pertama kami selaras atau sependapat dengan Pak Dokter tadi. Yang kedua, terkait dengan tahun ajaran baru memang sudah diputuskan Mas Andro oleh Kemdikbud ya hari Kamis lalu gitu, sore-sore ketika konferensi pers. Kami juga diinfokan gitu bahwa Juli pertengahan kita sudah mulai tahun ajaran baru. Tetapi mengenai apakah pembelajarannya diperpanjang atau tidak diperpanjang, apakah masuk di zona hijau atau seterusnya, itu kabarnya akan disampaikan secara resmi oleh Mas Menteri ya, Mas Nadiem, insya Allah katanya minggu-minggu ini. Itu yang kami akan dengar segera. Tetapi dalam konteks organisasi, kami dari Federasi Serikat Guru meminta tadi bahwa sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Dokter, ini kan bahaya yang tadi saya katakan gitu. Seandainya zona hijau yang dibuka, ya kan kabarnya kan ada 102 ya zona hijau yang ditetapkan sebagai zona hijau, tetapi anak dan orang tua atau guru dia rumahnya di zona merah. Itu kan menjadi persoalan gitu. Nah, terkait infrastruktur sekolah untuk menyiapkan berbagai sarana prasarana tadi, kami rasa belum siap gitu, karena tergesa-gesa juga, karena energi sekolah saat ini, manajemen sekolah itu diantaranya penerimaan peserta didik baru. Pak Dokter juga mungkin, nih kami informasikan Pak Dokter bahwa penerimaan peserta didik baru sekarang itu memang secara kebijakan online, tetapi masih ada 57 atau 53% daerah-daerah yang penerimaan peserta didik barunya secara offline, Pak, alias secara luar jaringan, berarti kan harus kumpul kan di sekolah. Nah, ini kan harus diketatkan juga protokol kesehatan gitu. Jadi tidak hanya berbicara bagaimana nanti ketika masuk, sekarang pun ketika PPDB sudah dimulai, Mas Andro, sudah dimulai ini prosesnya Mas di daerah-daerah. Bayangkan 53 atau 57% itu daerah masih luar jaringan. Artinya pendaftaran sekolah masih ke sekolah gitu. Nah, ini kan menjadi potensi juga kan. Kami tidak berharap tadi terjadi sekolah menjadi klaster terbaru gitu loh, Mas. Baik, kita ke Dokter Aman. Dokter Aman, ini butuh penegasan karena beberapa daerah mengklaim daerah kami sudah aman, sudah bisa menerapkan protokol kesehatan, sudah zona hijau. Artinya kurikulum berbasis zonasi ini seperti apa jalannya dunia pendidikan kita, Dokter Aman? Itu tadi saya katakan, saya setuju dengan Mas Satriawan bahwa antara zona hijau, zona merah ini, kita kalau membuka ini borderless. Kalau saya melihat tidak ada. Kita pengalaman waktu wabah difteri, wabah polio, dan wabah campak. Kejadian pertama di Jakarta, setelah itu di Surabaya difteri. 2 minggu kemudian ada kasus di Maluku di tengah pulau. Ternyata ada kapal ke sana, kita tidak bisa tahu. Campak pada saat wabah, tiba-tiba ada kejadian wabahnya di Asmat. Itu, polio, ketika kemarin ada polio kasus lagi, itu di tengah Papua. Terus di Malaysia, di Kinabalu, kita tidak bisa melihat kalau penyakit ini bahkan di tempat yang terpencil pun sekalian. Jadi ketika secara nasional ini naik, tetapi ini berbeda yang kita hadapin ketika pergerakan manusia ini begini dinamis. Dan walaupun dia katanya pakai surat keterangan SK izin masuk, itu harusnya orang yang pergi itu dia 2 minggu diisolasi di tempat tujuannya. Setelah pulang itu diisolasi di tempat tujuannya. Ini kan tidak diberlakukan seperti kayak begitu.
Nah, jadi ini yang kalau saya rasa, kalau toh dia zona hijau, yang zona hijau yang ada ini juga bisa jadi karena kita masih underestimate melihatnya dan tidak semua data. Saya tentu tidak enak mengcounter data-data yang ada 102 itu. Tapi saya tahu ada beberapa kota yang katanya memang hijau, tapi masih ada kasus anaknya. Nah, tentulah saya sangat menghargai data-data yang diberikan, yang ada diumumkan baik dari pemerintah maupun dinas. Tetapi kami mendengar teman-teman kami dokter anak tentu yang merawat di daerah-daerah sampai di pelosok-pelosok. Itu kita tahu semua. Di 34 provinsi. Semua dokter anak sekarang ini yang merawat ini kita punya datanya. Ya, Dokter Aman, artinya evaluasi akan seperti apa ketika akan diputuskan bahwa dunia pendidikan ini bisa dibuka kembali? Oke, tadi saya katakan, kita minta 30 kali dari kasus yang ada ini dulu diperiksa. Oke. Setelah itu baru kita evaluasi. Dan angkanya kalau sudah 30 kali, baru kita memakai Arnaud dan Arti tadi. Betul, kalau dia memang betul-betul nol, nah setelah itu, baru kita tawarkan, kita trial dulu. Tapi pada saat trial, libatkan kita dan kita minta informed consent. Informed consent dalam arti kata, kita katakan risikonya, dan setelah itu kita minta kesukarelaan. Barulah kita lakukan. Tapi dengan syarat semua protokol ini kita lihat dulu, jangan semua dulu. Tapi ini kita ceritanya setelah 2020. Baik, Dokter Aman. Untuk saat ini kami melihat. Dokter Aman Kita tadi siap dengan seluruh protokol-protokol ataupun opsi-opsinya. Baik, Dokter Aman, mengenai penularan anak-anak akan COVID-19 ini kecenderungannya dari apa sebenarnya, Dok? Berdasarkan data ilmiah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selain tadi dokter juga menyebutkan feses anak-anak. Kalau yang paling banyak sih dari dewasa dong. Anak-anak sesama anak-anak paling sedikit menularkan. Kita ada bayi kembar. 2, satu kembar siam, satu lagi kembar biasa. Satu positif, satu tidak, coba. Bisa. Itu, alhamdulillah hebat kan Allah membuat. Satu kembar siam, satu positif, satu tidak. Tapi kalau orang tua membawa ke rumah menularkan, ini yang membuat masalah kan. Jadi orang tua yang masih di luar, tolonglah sadarlah hidupnya, cuci tangan yang bersih, pakai masker kemana-mana. Saya masih lihat di TV, pakai maskernya setengah-setengah atau tidak pakai masker seperti itu. Anak kita yang menjadi korban. Orang dewasa lah yang menularkan kepada anak. Untuk saat ini. Karena untuk saat ini anak lebih banyak di rumah. Dan dari data yang ada di negara-negara lain, kalau anaknya di rumah, anak itu menularkan paling banyak 5-10% kemungkinannya. Ketimbang orang dewasa yang sampai 90-95%. Walaupun kemungkinan tertularnya sama anak dengan dewasa. Baik, saya ke Mas Andri. Mas Andri, sejauh ini sudah adakah informasi kapan sekolah akan dibuka kembali? Sampai sekarang itu yang saya tahu itu belum ada. Tadi kan saya jelaskan kalau ada sekitar 500 lebih pembukaan sekolah yang ditunda. Ya. Tapi belum disertai dengan kapan akan ditunda sampai kapan, itu belum ada. Belum ada kabar terbaru. Baik, Mas Andri dari Seoul. Mas Satriawan, sedikit saja Mas. Ini ke depan seperti apa Mas, agar pola pendidikan berubah menyesuaikan dengan pandemi COVID-19? Transfer ilmu pengetahuan agar tidak terputus juga Mas. Anak-anak tetap optimal menyerap ilmu dari gurunya. Betul, seandainya pembelajaran jarak jauh masih diperpanjang, seperti tadi masukan dari IDAI, FSG juga memberikan masukan yang sama, yaitu sampai Desember atau setidaknya September, maka harus ada perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan PJJ ini dari guru. Nah, guru juga tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, pusat dan daerah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Nah, yang paling pokok adalah selama 2 bulan, 3 bulan ini kita PJJ kan, relatif yang tidak terlayani adalah anak-anak kita yang di daerah-daerah tertentu, daerah 3T misalnya, atau daerah yang tidak terjamah oleh listrik, oleh jaringan internet,
Nah, mereka juga anak-anak Indonesia, jumlahnya kalau data Bank Dunia kan 68 juta kan yang dirumahkan. Bukan 60 juta, tapi 68 juta. Guru 3,2 juta. Nah, tidak semuanya di perkotaan yang akses internetnya bagus, yang relatif mendapatkan pelayanan pendidikan dari guru. Tetapi di di daerah-daerah tertentu harus diberikan pelayanan jaringan internet gratis misalnya untuk anak-anak kita dan guru-guru kita itu. Agar pelayanan dari guru terhadap siswa selama 6 bulan ke depan tetap berlangsung dengan baik dan anak-anak tetap bahagia di rumah gitu. Baik, Mas Satriwan dan juga Mas Andri, terima kasih. Dokter Aman juga terima kasih. Kita harapkan ada jalan keluar yang terbaik dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat petang, Assalamualaikum.